Ya, memang bukan hanya keresahan saya, tapi keresahan banyak pihak. Ada pembangunan villa, terus semuanya dipaping, ditutup. Penyediaan air bagi kepentingan pariwisata mestinya mulai dibatasi. Dalam hitungan 35 tahun, subak di Bali ini habis. Ini kan lebih besar biaya sampahnya. Harusnya diatur di hulu yang berkaitan dengan tanggung jawab dari awal. Usaha ini juga harus mengambil air di permukaan. Harusnya air itu untuk rakyat, untuk konsumsi, dan untuk pemanfaatan untuk hidup. Indonesia, negeri yang dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan keragaman budayanya yang kaya. Sayangnya, juga menyimpan luka yang tersembunyi di balik gemerlap pariwisata dan ambisi pembangunan. Sebuah ekspedisi tim aksi Dewan yang terekam di tanah para dewata memberikan gambaran yang jujur dan menyayat hati tentang realitas yang dihadapi masyarakat di daerah paling ikonik di Bali. Pariwisata boleh berkembang, tapi alam itu harus tetap dijaga. Karena modal kita di Bali itu cuma dua, ada budaya, ada alamnya. Nah sekarang ini kalau alamnya sudah hancur, budaya mau panggungkan di mana? Jadi harus tetap dijaga ini. Budaya dan alam itu modal Bali. Masyarakat Indonesia, khususnya Bali, sempat bangga karena pulau itu menduduki posisi nomor 1 dalam daftar Traveler Choice Award versi TripAdvisor pada tahun 2021. Namun, pada tahun ini sama sekali tersingkir dalam daftar 10 besar. Kita dari komunitas dan gerakan di Bali ini sudah ada forum, jadi kita satukan persepsi bahwa kalau memang teman-teman yang sebaya dengan kita tidak bisa dirubah masyarakatnya, kita coba anak-anaknya, kita bikin generasi baru, makanya kita edukasi ke sekolah-sekolah. Begitu pentingnya hutan ini, mengembalikan hutan ini menjadi hutan produktif, bagaimana hutan kembali pada fungsinya menyimpan air. Jadi kita per hari ini menciptakan generasi baru untuk lebih mencintai lingkungan. Dan sampah juga tidak boleh buang di sembarang tempat, walaupun di hutan. Karena itu adalah wilayah konservasi dan habitat-habitat seperti rusa dan sebagainya masih berkeliaran santai di sana dengan pariwisata, dengan orang-orang berwisata di sana. Ini disebabkan Bali sudah masuk kategori darurat sampah. Produksi limbah mencapai 3.500 ton per hari dan 17%-nya merupakan sampah plastik. Bahkan, salah satu penggiat lingkungan di Bali yang sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Bali, Inyoman Parte, secara tersirat pernah menyatakan di mana air minum kemasan sekali pakai adalah salah satu penyumbang utama sampah plastik yang sulit terurai dan tidak semuanya bisa didaur ulang. Kebiasaan kita yang belum secara masif melakukan pemilahan. Kuncinya adalah pemilahan bagaimana setiap rumah tangga, setiap tempat, dimanapun ada kerumunan orang, itu melakukan pemilahan dari awal. Harusnya pemerintah care ya terhadap itu, karena apa? Tidak terus mengejar pendapatan, tapi memeliharanya kurang dulu. Selanjutnya adalah mengurangi, jadi bagaimana kita bisa mengurangi mengambil plastik di swalayan, di toko, di warung, di tempat-tempat kuliner dan lain sebagainya. Selanjutnya bagaimana kita bisa melakukan guna ulang. Ekspedisi tim aksi Dewan Parlemen baru ini memberikan potret yang komprehensif tentang permasalahan yang dihadapi Bali saat ini. Pariwisata yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru seringkali membawa dampak negatif bagi lingkungan dan sosial. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab telah merusak lingkungan dan merampas hak-hak masyarakat adat. Konversi lahan itu kuncinya kan desa adat. Sekarang enggak. Desa adat tuh bisa jadi pintu penghancuran Bali, bisa jadi benteng. Tergantung siapa aja, kan itu juga bukanya. Desa adat itu kalau dia comply atau menganut pada undang-undang daerah semuanya, ya dia menjadi penjaga perbatasan yang baik.
Bermula dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Parahnya, undang-undang ini membuka peluang sebesar-besarnya terhadap privatisasi dengan cara yang sangat mudah untuk mengantongi izin pemerintah. Kekeliruan atas pengelolaan air di Bali harus segera diperbaiki. Ya, memang bukan hanya keresahan saya, tapi keresahan banyak pihak berkaitan dengan persoalan alih fungsi lahan yang begitu masif. Ada subak, tapi kan tetap berbenturan dengan kepentingan seperti tadi dibilang. Ada pembangunan villa, terus semuanya dipaping, ditutup. Dalam hitungan 35 tahun, subak di Bali ini habis. Saya rapat ini sudah lama intensif mengkaji subak, itu 5 tahun bahkan ada tim kajian subak. Dan UNESCO yang memberikan PBD itu, warisan budaya dunia, itu mengancam dan akan menarik WBD ini, warisan budaya dunia ini. Napas tanah ini ditutup semuanya, gimana ada banjir di mana-mana? Penyediaan air bagi kepentingan pariwisata mestinya mulai dibatasi untuk menyediakan distribusi air bersih secara merata ke masyarakat, sehingga mampu meminimalisasi kesenjangan penggunaan air yang sedemikian besar antara industri pariwisata dengan rumah tangga. Kita di Bali memang kekurangan hampir 36 juta kubik air per hari. Harusnya air itu untuk rakyat, untuk konsumsi, dan untuk pemanfaatan untuk hidup. Ya kalau yang namanya usaha ini juga harus mengambil air di permukaan, bukan dia harus ngambil air di bawah tanah. Karena jumlah penduduk banyak, ada industri dan lain sebagainya, PDAM tidak sanggup memberikan pelayanan prima, orang akhirnya mengambil air di bawah tanah. Layanan air bersih merupakan pelayanan dasar. Masyarakat tidak bisa memilih atau berpindah ke perusahaan air minum yang lain. Oleh karena itu, perusahaan daerah air minum harus memberikan pelayanan yang optimal, mulai dari distribusi air yang lancar hingga kualitas air yang dihasilkan. Keluhan mengenai pelayanan perusahaan daerah air minum yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia cukup meningkat belakangan ini. Hal inilah yang membuat geram anggota DPR RI terhadap perilaku dan kinerja dari PDAM yang ada akhirnya banyak merugikan keadaan masyarakat di daerah-daerah sebagai konsumen perusahaan daerah air minum hingga saat ini. Dari data yang saya lihat, hanya 17% PDAM yang sehat. Kenapa Aqua bisa untung? Lah kita di daerah ada Perumda, ada PDAM, selalu jadi masalah. Membebani keuangan daerah. Ia tidak punya pesaing, malah punya sumber air. Ini kenapa nggak pada sehat? Ayo cobalah, kalau menurut saya Ibu Wakil Menteri, ini dikeluarkan satu aturan bagaimana sistem lelang jabatan untuk Perumda dan BUMD. Kan harusnya ini yang mendorong kemandirian fiskal itu. Betul-betul dia menghasilkan profit, tidak hanya public obligation. Masalah lingkungan, khususnya sampah di sungai. Dalam rilis Impact Report di tahun 2023, melansir 10 perusahaan penghasil polutan di sungai di Bali yang terbanyak adalah Danone Aqua, menempati urutan utama dalam daftar tersebut. Tidak hanya menjadi penyumbang sampah plastik, perusahaan ini juga menggunakan sumber air sebagai bahan baku secara komersial. Jangan hanya Bali itu dikeruk, diambil sumber daya alamnya, dijual, terus ditinggalkan begitu saja. Kita loh sampahnya, kita loh komunitas-komunitas lokal secara swadaya yang membersihkan pantai, sungai dan sebagainya. Harusnya makin sulit, misalnya kayak saset. Saset itu loh harganya cuma 300 isinya, tapi kemasannya itu bisa 700 ke atas. Ini kan lebih besar biaya sampahnya. Jadi harusnya di undang-undang itu kalau dilakukan perubahan, harusnya diatur di hulu yang berkaitan dengan tanggung jawab dari awal. Jadi ketika dia membuat produk, apakah produk saya ini di samping bermanfaat secara ekonomis, mendatangkan uang, bagaimana nantinya dampaknya terhadap lingkungan.
Melalui lensa antropologi hukum dan geografi kritis, tim aksi Dewan menelaah bagaimana reorganisasi ruang di Bali tidak lepas dari dinamika kekuasaan. Kalau izinnya itu ada di Jakarta, AMDAL-nya itu ada di tangannya bupati dan timnya kok. Kepala dinas harus memproses itu. Sanur kejadian kan, itu dibangun. Paradigma ini dalam prakteknya menerima investasi tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan di Bali. Akumulasinya adalah memanjakan investasi sektor pariwisata dengan mengeksploitasi sumber daya alam termasuk sumber daya yang ada. Jadi kita sangat anti dengan corporate seperti itu. Sampai hari ini pun kita tidak pernah bekerja sama dengan mereka. Harusnya mereka yang mendatangi pemerintah atau pemerintah yang mendatangkan mereka. Terus kolab dengan komunitas apa yang harusnya terbaik yang dilakukan di Bali. Air baku yang berlimpah di sepanjang sungai-sungai di wilayah Bali Utara ini memang memiliki debit yang sangat besar. Hingga masyarakat setempat memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Ini harus dilakukan, dibuat regulasi yang menurut saya ya rawat sumber airnya, jangka panjang mulai lagi melakukan penghijauan, batasi alih fungsi lahan, selanjutnya hentikan pengambilan air di bawah tanah jika tidak betul-betul untuk kepentingan urusan kemanusiaan. Hingga pada akhirnya, pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai wakil rakyat bergerak bersama membangun infrastruktur air terbesar yang bisa memberikan pasokan air baku untuk wilayah Bali sebagai bentuk program strategis nasional. Ketika dibuat bendungan, ya tentu ini multifungsi ya. Selain memang untuk memenuhi air baku sebagai kebutuhan atas pertumbuhan manusia, atas permintaan masyarakat, kebutuhan akan air bersih, tentu juga ini bisa memberikan daya dukung terhadap pengembangan lahan-lahan pertanian yang selama ini tak ada hujan. Seiring kapasitas tempat pembuangan akhir di seluruh Bali yang sudah penuh, kebijakan ini bukan bertujuan mematikan industri, melainkan mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan. Bagaimana perusahaan melakukan redesign produk industri. Hal-hal yang memang sudah diperlukan lagi jangan dibuat lagi. Hal-hal yang sudah bisa di-refill, guna ulang, jangan dibuat saset lagi. Hal-hal yang memang variannya sudah ada, jangan nambah varian lagi. Jadi sehingga perusahaan wajib untuk melakukan redesign produk industri. Hingga pada akhirnya, pemerintah Provinsi Bali resmi mengumumkan kebijakan pelarangan peredaran air minum dalam kemasan berukuran di bawah 1 liter. Saya menyampaikan kebijakan berkaitan dengan upaya untuk penanganan masalah sampah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 tentang yang merujuk pada Peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Mari masyarakat Bali kita dukung bersama-sama. Tentu gerakan ini akan berhasil jika kita mampu menggerakkan partisipasi publik makin banyak dan juga adanya pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran.